Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok seperti Al-Quran La Raiba Hanfidah. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran La Raiba Hanfidah. Yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW telah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan di Mekah. Kemudian kafir Quraisy pun tidak menerimanya, sehingga Nabi pun diberi amanat oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ada 3 alasan mengapa Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama karena Nabi ingin menyelamatkan diri dan umat Islam. Agar Nabi ingin menyelamatkan diri dan umat Islam dari kekerasan ataupun pembunuhan dari orang-orang Quraisy. Yang kedua itu adalah Nabi dan orang-orang Islam itu ingin mengadakan keamanan dan kebebasan dalam melaksanakan ibadah, sehingga ketika beribadah kita itu tidak was-was terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dan yang ketiga yaitu adalah dikarenakan adanya undangan dari Yastrib yang pada masa itu yaitu adalah kota Madinah yang namanya belum diganti masih Yastrib. Nah, para petinggi Yastrib itu telah mengundang Nabi sebanyak 3 kali pada peristiwa Aqabah, yaitu Aqabah pertama dan Aqabah yang kedua. Nah, Nabi diundang ke Yastrib itu untuk menjadi pendamai, karena pada masa itu ada 2 suku yang sedang berselisih. Nah, kabar Nabi hijrah ke Madinah itu telah didengar oleh kafir Quraisy, sehingga para pemuka kafir Quraisy yang melibatkan semua suku itu mengirimkan pemuda-pemuda yang paling tangguh untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, pada suatu malam dikirimlah para pemuda itu untuk membunuh Nabi, dan Nabi pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya. Nah, dan Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan apa kedatangannya. Kemudian Abu Bakar pun dengan senang gembira menolongnya. Nah, kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 unta dan berangkat bersama Nabi ke Gua Sur yang arahnya itu 3 mil dari Mekah. Nah, kemudian selama di Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar itu selama 3 hari tidak ada yang mengetahui keadaan mereka kecuali putra-putri Abu Bakar dan pembantunya. Putra-putri Abu Bakar itu bernama Abdullah, Aisyah dan Asma. Abdullah ini ia membantu untuk memberikan kabar terbaru dari Mekah ke Gua Sur. Sedangkan pembantunya itu mengembala kambing untuk menghilangkan jejaknya Abdullah. Dan kemudian Asma ini Asma ini dia membantu membawakan makanan untuk Nabi dan untuk Abu Bakar. Nah, kemudian setelah hari keempat, Abu Bakar menyuruh sahabatnya untuk membawa 2 unta, dan sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Nah, mereka menuju pantai Laut Merah, melewati pantai Laut Merah yang konon katanya di pantai Laut Merah itu tidak ada seorang pun yang lewat. Nah, kemudian mereka tiba di Kuba selama 7 hari, dan mereka tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian mereka disambut dengan sangat gembira, dengan lapang dada oleh para penduduk Madinah, sehingga Nabi pun diberikan tempat istirahat dan ditawarkan tempat istirahat. Nah, kemudian Nabi pun berkata, sungguhnya aku akan tinggal apabila untaku berhenti. Nah, kemudian Nabi pun berhenti di tanahnya milik Sahal dan Suhel. Nah, kemudian Nabi istirahat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sedang tanahnya milik Sahal dan Suhail itu sedang dibangun sedang dibangun menjadi rumahnya Nabi dan menjadi masjid. Nah, pada awal Jumatan, pada pertama kali sholat Jumat di masjid itu, Nabi memberikan pendapat tentang kemanusiaan, demokrasi, persatuan Islam dan persaudaraan Islam. Nah, kemudian strategi Nabi dalam dakwah Islam yaitu adalah membangun masjid. Nah, jadi Nabi itu membangun masjid di tanahnya milik Sahal dan Suhail, dan masjid ini berfungsi untuk sebagai beribadah, simbol keislaman, dan sebagai bermusyawarah lainnya. Nah, kemudian yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor.
Kemudian yang ketiga itu mengadakan piagam Madinah yang di dalamnya itu terdapat syarat-syarat ketentuan dan persetujuan antara Nabi, orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam di Madinah. Kemudian Nabi pun mengadakan pertahanan dan keamanan, yaitu mengadakan mengadakan pokoknya tentara-tentara gitu. Nah, kemudian Nabi pun mengirimkan tentara-tentara itu keluar kota untuk berjaga-jaga bahwa adanya pengintai. Dan yang terakhir Nabi pun melakukan hubungan terhadap dunia luar, yaitu mengirimkan surat-surat ke raja-raja yang berada di Jazirah Arab. Contohnya itu seperti Hercules atau dua raja kembar siapa gitu, dan pokoknya raja-raja yang terkemuka di Madinah. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.